Sayyidul umam khadimuhum, bahwa pemimpin umat harus mau melayani umatnya. Jangan dibalik. Pemimpin bukan dilayani, tetapi pemimpin harus mau dan mampu melayani. Ada seorang khalifah besar setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah periode sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, 30 tahun masa kekhalifahannya, kemudian masuk kepada kekhalifahan Bani Umayyah yang ada di Damsyik atau Damaskus Syuriah. Di sana ada kemudian seorang khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah besar yang sangat jujur, yang sangat luar biasa, hatinya penuh dengan kerendahan. Dia seorang khalifah, tapi orang seakan-akan tidak tahu kalau dirinya khalifah. Orang tidak tahu kalau dia adalah pemimpin besar sebuah khalifah kekhilafahan yang bernama dinasti Bani Umayyah. Suatu hari, saking jujurnya beliau, anak beliau datang menemui beliau di istana. Anaknya mengetuk pintu. Assalamualaikum ya khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membukakan pintunya. Tapi ternyata yang dilihat di hadapannya bukan tamu yang lain, tetapi anaknya sendiri. Apa yang ditanyakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Kamu siapa? Anaknya terkejut ketika mendengar pertanyaan ayahnya yang seorang khalifah. Wahai ayahanda, saya adalah anak Anda. Iya, saya tahu kamu adalah anakku. Tetapi bukan itu pertanyaanku, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pertanyaanku adalah, apakah kamu datang kemari sebagai anakku, atau kamu datang kemari sebagai rakyatku? Kenapa begitu wahai ayah? Kalau kamu datang kemari sebagai rakyat, silakan masuk dan lampunya tetap saya nyalakan. Tetapi jika kamu datang kemari sebagai anakku, tunggu dulu, aku matikan dulu lampu ruangan ini dan kamu baru boleh masuk. Kenapa wahai ayah? Wahai anakku, lampu ruangan ini, tempat aku bekerja sebagai khalifah ini, uangnya dari uang rakyat. Bahkan lampu ini hidup dari minyak, dan minyaknya itu diambil dari uang rakyat. Jika kamu datang kemari sebagai seorang anak, maka kamu tidak pantas menikmati lampu minyak ini. Tapi seandainya kamu datang sebagai seorang rakyat, maka kamu pantas untuk menikmatinya. Kenapa wahai ayahku, wahai anakku? Sesungguhnya yang paling berat kelak di yaumil qiyamah, pertanyaanku di hadapan Allah, ketika Allah mempertanyakan kepada diriku, apakah diriku menjadi khalifah itu sudah cukup adil? Apakah aku menjadi pemimpin yang adil? Seandainya aku zalim, maka niscaya aku dikategorikan sebagai orang yang tidak layak mendapatkan ampunan Allah. Karena salah satu orang yang pasti dilaknat oleh Allah dari dunia dan akhirat adalah al-imamun jair, adalah imam atau pemimpin yang tidak tahu tentang kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Dia jadi pemimpin tapi dia zalim, dia jadi pemimpin tapi tidak jujur, dia jadi pemimpin tapi dia tidak adil kepada rakyatnya. Itulah yang paling ayah takutkan. Dari kisah sederhana ini dapatlah disimpulkan saudaraku, untuk saudaraku Haji Uthman dan untuk adikku Sudirman, pimpinlah desa Kubu Padi, pimpinlah desa Padijaya dengan pemimpinan yang jujur, yang adil, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, di mana kejujuran harus kita junjung di atas kepala kita. Boleh kita miskin dalam memimpin, tetapi rakyatnya harus makmur ketika kita pimpin. Bukan sebaliknya, raja dan penguasa penuh dengan kekayaan, tapi kemudian rakyatnya penuh dengan kemelaratan. Kelak salah satu orang yang tidak diajak berbicara di hadapan Allah di yaumil qiyamah, Allah tidak akan mengajak seseorang. Siapa dari 3 orang yang tidak diajak bicara? Adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, raja yang zalim, yang tidak tahu bagaimana memimpin rakyatnya sebagaimana mimpinnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka mari kita doakan
pemimpin-pemimpin kita, Haji Uthman dan adik saya Sudirman, dapat menjadi pemimpin yang jujur, yang adil dan amanah.